Halo, saya senang bertemu Anda kembali untuk edisi terbaru laporan hari Senin dari Bordier. Konflik di Timur Tengah memasuki minggu kelima dan tampaknya sulit untuk memprediksi durasinya. Memang, arus berita di antara pihak yang bertikai sangat kabur dan ambigu, bahkan lebih dari biasanya dalam konflik bersenjata. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga energi dan gangguan yang sudah terlihat pada berbagai rantai pasokan mendorong banyak institusi untuk meninjau kembali prospek mereka tahun ini. Revisi pertumbuhan berada di kisaran 0,1 atau 0,2% ke bawah dan tambahan 0,2 hingga 0,3% pada inflasi. Pada tahap ini, hal tersebut masih relatif ringan. Perpanjangan konflik tentu akan berdampak lebih serius, terutama jika ada pengiriman pasukan ke lapangan. Namun krisis geopolitik ini terjadi saat kondisi ekonomi masih cukup menggembirakan yang memungkinkannya setidaknya untuk sementara menyerap guncangan ini dengan lebih baik. Hal ini juga dikonfirmasi sebagian oleh publikasi pekan lalu dari konferensi manajer pembelian di Amerika Serikat dan zona euro untuk bulan Maret saat konflik sudah dimulai. Pada grafik di sebelah kiri kita melihat situasi di Amerika dan di sebelah kanan adalah apa yang terjadi di Eropa. Pada bulan Maret, kepercayaan di sektor manufaktur naik lebih tinggi dari perkiraan di kedua wilayah tersebut. Sebaliknya, kepercayaan di sektor jasa menurun juga di kedua sisi Atlantik. Namun untuk saat ini, yang melegakan adalah level keempat indeks ini tetap di atas ambang batas 50, jadi masih dalam wilayah ekspansi. Salah satu konsekuensi dari krisis saat ini pada pasar keuangan adalah kenaikan suku bunga. Kita bisa melihat jelas pada grafik di kiri bahwa kenaikan ini meluas dan memengaruhi sebagian besar pasar negara maju dalam berbagai tingkatan. Pada grafik di kanan, kami menguraikan kenaikan suku bunga obligasi 10 tahun sejak awal konflik dalam warna biru antara komponen real dalam warna abu-abu dan komponen inflasi dalam warna merah untuk Amerika Serikat. Hasilnya mungkin tampak sedikit mengejutkan. Kenaikan suku bunga terutama berasal dari kenaikan suku bunga real dan bukan dari ekspektasi inflasi. Hal ini bahkan lebih merugikan bagi ekonomi dan menurut kami tidak berkelanjutan. Terlebih lagi seperti yang terlihat di sini, suku bunga real 10 tahun di Amerika Serikat berada di kisaran 2,1%, level yang sangat tinggi dalam 20 tahun terakhir. Jadi ini lebih merupakan titik masuk daripada titik keluar. Selama sepekan terakhir, volatilitas harga aset tetap tinggi. Saham bergerak bervariasi, turun di Amerika Serikat dan pasar negara berkembang hampir 2%, serta naik di Eropa dan Swiss. Suku bunga obligasi 10 tahun naik beberapa basis poin, menekan harga obligasi sebesar 0,3 hingga 0,4% dalam dolar dan euro. Indeks dolar menguat 0,5%, menekan harga emas sebesar 1,3%. Terakhir, harga minyak hanya naik 0,9% selama sepekan, namun dengan variasi harian yang sangat tajam. Pekan ini, di Amerika Serikat akan ada publikasi ISM manufaktur dan jasa, serta laporan ketenaga kerjaan untuk bulan Maret. Di zona euro, perhatian kami akan tertuju terutama pada angka inflasi bulan Maret. Sekian untuk hari ini. Karena Senin depan, 6 April adalah hari libur, laporan hari Senin tidak akan dirilis. Semoga hari Anda menyenangkan dan sampai jumpa 2 minggu lagi.